Halo semuanya, selamat datang di channel Tech Tinker. Dalam video ke-6 kali ini, kita akan membuat RAG berdasarkan data PDF. Jadi apa yang akan kita buat di sini kurang lebih sama seperti di video RAG dengan menggunakan TXT, tapi kali ini datanya adalah PDF. Nah, kita akan membuat chatbot yang digunakan untuk membahas mengenai Danau Kelimutu. Jadi nanti data mengenai Danau Kelimutu ini akan ada dalam sebuah file PDF. Nah, nanti chatbot kita akan menjawab berdasarkan data PDF artikel Danau Kelimutu tadi tersebut. Nah, kurang lebih hasilnya akan sama seperti ini. Jadi ada pertanyaannya dan akan ada jawabannya, dan jawabannya ini akan disesuaikan dengan data PDF kita. Oke, langsung saja kita ke Visual Studio Code. Oke. Jadi di sini kita sudah di Visual Studio Code. Nah, teman-teman perlu menyiapkan sebuah data PDF terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan PDF saya yang namanya ini adalah Danau Kelimutu, bercerita tentang Danau Kelimutu. Sudah dalam format PDF, jadi tinggal digunakan. Oke, selanjutnya kita buat file baru di sini namanya RAG PDF.py. Nah, di sini karena codingannya kurang lebih akan sama seperti codingan pada TXT, saya akan copy saja semuanya lalu kita masuk ke file PDF ini. Nah, mungkin yang perlu diubah di sini, yang teman-teman perlu perhatikan di sini adalah yang pertama di dokumen loadersnya ini, karena kita menggunakan di sini PDF dan bukan TXT. Jadi dokumen loadersnya ini kita harus ganti dengan menggunakan file PDF loader yang ini. Oke, langsung saja kita ganti yang di loader bagian bawah sini juga. Kita hubungkan menggunakan file PDF loader. Lalu datanya ini kita ubah, bukan Danau Toba TXT lagi, kita pakai kelimutu.pdf. Oke, sampai di sini berhasil. Lalu encodingnya ini kita hilangkan saja karena di sini filenya sudah bentuk PDF. Oke, sampai di sini sudah berhasil. Nah, selanjutnya di sini yang mau saya ubah adalah text splitternya ini. Kalau 500 ini terlalu sedikit karena teks Kelimutu ini cukup panjang ya. Jadi saya ubah di sini menjadi chunk-nya itu setiap 2000 kata. Lalu overlap-nya ini saya buat supaya 100 kata. Oke, untuk sisanya kurang lebihnya sama. Nah, selanjutnya di sini juga saya mau tambah sesuatu lagi, namanya itu adalah chat history. Jadi supaya pertanyaan kita ini, konteks yang pertanyaan sebelumnya dan pertanyaan selanjutnya ini tetap ada, saya mau simpan setiap pertanyaan itu ke dalam chat history kita. Kita buat di sini sebuah variabel namanya chat history. Variabel ini dalam bentuk list. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian while true ini. Bagaimana cara menghubungkan chat history ini dengan RAG chain kita? Nah, jadi di sini pertama kita sudah buat query-nya untuk pertanyaan. Kalau kita sudah buat cara untuk exit dari aplikasi kita, selanjutnya kita akan membuat cara untuk menghubungkan chat history kita. Jadi pertama kita buat variabel namanya history context, awalnya kosong. Jadi dalam history kita ini kita gunakan for Q untuk question dan A ini untuk answer. In chat history kita akan ambil -3.2. Jadi kita hanya ambil 3 chat history terakhir untuk dikirimkan ke dalam RAG kita ini nanti. Lalu di sini kita history konteksnya kita plus sama dengan F. Kita gunakan format string Q. Di sini untuk questionnya kita kasih Q, dan \n untuk answernya di sini kita kasih A, lalu kita \new line. Oke, sampai di tahap ini kita sudah berhasil mengambil 3 chat history paling terakhir. 3 chat history terakhir ini kita akan masukkan ke dalam query kita. Jadi kita di sini sebutnya full query. Full query adalah history context. Jadi konteks history ini adalah variabel yang berisi 3 history chat kita terakhir ditambah dengan question kita atau pertanyaan terbaru kita. Jadi FQ sama dengan query. Ini adalah pertanyaan terbaru kita yang ada di dalam sini. Nanti semua sudah masuk ke full query-nya ini. Sekarang yang masuk ke dalam RAG-nya ini bukan query-nya saja, tetapi full query yang berisi juga dengan history chat kita. Jadi kita di sini answer sama dengan result. Nah, di sini nanti kita tinggal print jawabannya itu bukan result lagi tapi answer. Oke, di terakhir kita jangan lupa memperbaharui history kita dengan menggunakan chat history.append. Jadi kita menambahkan data terbaru ke chat history kita. Apa yang kita kirimkan di sini? Yang pertama ada pertanyaan kita, yaitu query-nya dan juga answer-nya. Oke.
sampai di sini kita sudah berhasil menggabungkan chat history kita ke dalam query-nya. Oke, jadi penjelasan programnya adalah seperti berikut. Di sini kita load environment variable kita, terus di sini ada chat history, sebuah variabel akan menyimpan chat history kita. Ada language modelnya yang sudah kita load di sini. Lalu di sini adalah bagian untuk meload PDF file kita. Kurang lebih sama seperti di video sebelumnya. Kalau teman-teman masih bingung, teman-teman menonton video sebelumnya. Nah, di sini ada kita gunakan loadernya itu sekarang PyPDF loader. Kalau sebelumnya kita menggunakan text loader, di sini sekarang karena kita menggunakan file PDF, jadi kita menggunakan PDF loader. Setelah itu kita text splitternya kita bagi ke dalam 2000 chunk size-nya, lalu overlapnya 100, kita split, lalu kita embed ke dalam Vice dengan menggunakan Hugging Face, lalu kita ubah jadi retriever, lalu kita ubah jadi RAG chain. Nah, sisanya ini adalah logic untuk melakukan query tapi digabungkan dengan history chat kita. Oke, sudah sampai di sini, kita langsung coba run saja codingan kita. Kita clear terminal, lalu kita python ragpdf.py, kita run. Oke, di sini ada error. Di sini kita salah nama file PDF-nya. Di sini Kelimut bukan Kelimutu, jadi kita kurang huruf U. Kita save, lalu run lagi. Oke, di sini ada error lagi. Kita lupa install PyPDF-nya, jadi kita pip install PyPDF. Kita run lagi. Oke, sudah selesai di sini. Jadi PyPDF sudah ada. Kita run lagi python ragpdf.py. Oke, sudah dimulai proses embedding ke Vice database-nya. Oke, jadi di sini sudah berhasil prosesnya untuk melakukan embedding. Coba sekarang kita tanya, where is Kelimutu Lake located? Oke, dia melakukan prosesnya di sini. Kita tunggu jawabannya. Nah, di sini jawabannya, Kelimutu Lake is located in the slope of Mountain Kelimutu in Flores, Indonesia. The closest town to the is Moni. It is about 13 km from the crater. Nah, ini adalah jawabannya. Kita bisa tanya pertanyaan lain lagi, contohnya, what are local names of 3 lakes? Jadi nama lokal dari 3 danau Kelimutu itu apa saja? Di sini jelasin Tiwu Atabupu, Tiwu Nuwamuri, dan lain sebagainya. Lalu kita bisa juga tanya pertanyaan lain yang seputar Danau Kelimutu. What is the best time to visit Kelimutu? Oke, the best time Danau Kelimutu during dry season between May and September, dan lain sebagainya. Kalau kita tanya pertanyaan lain, misalnya kita tanya Danau Toba, where is Danau Toba located? Kita lihat apakah dia akan menjawabnya. Nah, di sini dia jawabannya Danau Toba tidak dimention dalam konteks yang dijelasin. Di konteks ini hanya menjelaskan tentang Danau Kelimutu yang mana terletak di Flores, Indonesia. Jadi dia tidak bisa memberikan jawaban lain selain data PDF yang sudah kita berikan. Kita exit dari program, kita ketikkan exit, lalu dia akan keluar dari RAG dan program kita selesai. Jadi sampai di sini kita sudah berhasil membuat RAG PDF kita. Kurang lebih sama, caranya simple dengan cara menggunakan yang sama seperti TXT di video sebelumnya. Cuma perbedaan dari RAG PDF ini adalah di text loaders-nya kita menggunakan PyPDF loader, dan juga chunk size-nya ini saya besarkan yang awalnya dari 500 menjadi 2000 karena teks atau dokumennya cukup panjang. Jadi semakin besar chunk size-nya ini, jadi semakin sedikit dokumen kita dibagi-bagi. Oke. Demikian video kali ini mengenai RAG PDF. Di video selanjutnya kita akan membuat RAG berdasarkan URL video YouTube, di mana dia bisa menjelaskan tentang isi dari video YouTube berdasarkan URL yang kita input. Oke, demikian video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.